warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ibu baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kedua ini akan membahas mengenai materi ijtihad dan istihsan. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang artinya al-masyaqqat atau kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat kesanggupan dan kemampuan, atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9. Dan ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syara, dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan masalah. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Fungsinya untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang ahli tentang Al-Quran dan hadis, yang disebut dengan mujtahid. Metodologi ijtihad yang sering dipergunakan yaitu istisar, maslahatul muslah, dan istisab atau uruf. Ada 3 sikap dan pandangan ulama dalam menggunakan istisar sebagai sumber hukum Islam. Ada yang menolak istisar sebagai sumber hukum Islam sama sekali. Mereka adalah kelompok ulama yang menafikan qiyas seperti Daud Az-Zahiri, Mu'tazilah, dan sebagai Syiah. Ada yang menjadikan istisar sebagai sumber hukum Islam. Mereka adalah kelompok ulama Hanafiyah, khususnya tokoh sentralnya yaitu Abu Hanifah, dan yang lainnya adalah kelompok yang kadang menggunakan istisar dengan kadang menolaknya seperti Imam Syafi'i. Dan menanggapi bukan sebagai sumber hukum Islam. Di antaranya ulama yang menolaknya sebagai sumber hukum Islam adalah Imam Syafi'i dan bukunya Ar-Risalah. Beliau menyatakan bahwa haram bagi seorang untuk mengatakan sesuatu atau dasar istihsan, karena istihsan hanyalah talazus. Beliau juga berkata, barang siapa yang beristihsan, sesungguhnya ia telah membuat syariat. Menurut beliau, tidak boleh seorang hakim atau menghukumi atau berfatwa kecuali dengan dalil yang kuat. Khobar Tazim yang bersumber dari kitabullah, sunnah, ucapan ulama yang tidak diperdebatkan, ijma atau qiyas. Karena kewajiban seorang muslim adalah mengikuti hukum Allah dan Rasulnya atau qiyas yang berlandasan oleh. Karena itu, hukum yang berasal dari istisna adalah produk manusia wadi yang hanya berdasarkan pertimbangan cita, rasa, dan kesenangan belaka, tazawuk, dan talazus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan fatwa dengan menggunakan istisna. Misalnya karena beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata pada istrinya, "Kamu bagiku mirip punggung ibuku." Beliau tidak memberikan fatwa berdasarkan istisna, akan tetapi menunggu hingga turun ayat tentang zihar beserta kafaratnya dan contoh lainnya.
Atas dasar inilah kita wajib menghindari penggunaan istihsan tanpa adanya topang nas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memperkenalkan sahabat memberi fatwa atau bersikap berdasarkan istihsan, seperti pada kasus Usmah yang membunuh musuhnya yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat itu diucapkan di saat terdesak dan ancaman pedang yang terhunus. Dan istihsan tidak memiliki batasan yang jelas dan kriteria-kriteria yang bias dijadikan standar untuk membedakan antara hak dan batil, seperti halnya qiyas, sehingga bisa menimbulkan bias. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai fungsi dari kedudukan ijtihad dan istihsan sebagai sumber hukum yang disepakati ulama? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.